Halo Sobat Reven, jumpa lagi di novel Di Bawah Lintasan Pelangi. Yuk kita lanjutkan ceritanya. Amara terus berlari walaupun tanpa arah yang jelas. Tanpa sadar ia sudah sampai di atas bukit yang menjulang tinggi. Tiba-tiba kilat berkelebat dengan diiring suara petir bergemuruh. Hujan turun dengan derasnya. Ia berteriak sekencang-kencangnya menantang badai. Ia meminta kepada petir, bila memang berani sambarlah dirinya dan hancurkan tubuhnya. Untuk apa lagi hidup kalau memang tidak ada kedamaian? Untuk apa ada hukum kalau memang hanya menyiksa yang tidak bersalah? Ia terus berteriak, bahkan mengejek petir tidak berani menghakiminya. Bisanya hanya menakut-nakuti saja. Namun ia terhentak kaget ketika tiba-tiba petir menyambar pohon besar di sampingnya berdiri dengan sangat keras dan seketika pohon itu tumbang. Ia menyadari hal itu kemudian lari sekencang-kencangnya menjauhi pohon. Ia mencubit kulitnya sendiri untuk meyakinkan apakah dirinya masih hidup. Ternyata masih terasa sakit. Seketika nalarnya kembali normal. Ia teringat Mbok Sumi, Yoko, dan Mbah Saring. Mereka orang-orang yang selama ini menyayanginya. Saat ini mereka pasti sedang bingung dengan kepergiannya. Ia menjatuhkan tubuhnya di tanah yang basah dan menyandarkan tubuhnya di lempengan batu. Hujan perlahan mereda, menyisakan rintik-rintik kecil. Perlahan sinar matahari muncul, walaupun redup. Di sisi timur tiba-tiba muncul sinar keemasan, menukik ke bawah seberkas pelangi. Amara memandanginya dengan sangat tajam. Ia merasa iri. Seandainya ia bidadari itu, tentu saat ini ialah yang sedang mandi di gedung lonjong. Oh, desahnya lirih. Inilah kehidupan yang harus aku jalani. Aku tahu masalahku berat, dan ketika aku ingin mati, namun kau juga tak membunuhku, Tuhan. Mungkin memang aku harus menerima apapun kenyataannya. Amara berkata dengan lirih. Kemudian ia teringat dongeng dari Mbok Sumi dan Mbah Saring tentang bidadari. Ia berkata pelan namun pasti. Siapapun dia yang berhasil menyelesaikan masalahku, kalau perempuan, kuanggap sebagai saudara sendiri. Dan bila laki-laki, aku akan mengabdi padanya seumur hidupku. Ia memejamkan matanya, menahan kepedihan di dalam hatinya. Hari sudah semakin sore, namun ia tidak tahu harus bagaimana. Ia tidak mungkin kembali lagi ke desa, dan bila mau pergi, harus pergi kemana, karena saat ini ia sendiri tidak tahu sedang berada di mana. Pelangi semakin jelas terlihat. Amara yang kelelahan tanpa sadar tertidur menyandar di lempengan batu. Ia terhentak kaget ketika terdengar suara memanggilnya. Suara yang sangat dikenali. Ia bangun kemudian mencari sumber suara yang memanggilnya. Ia berteriak keras, namun karena rasa lelah yang tak tertahan, ia jatuh ke tanah tak berdaya. Ia tersadar ketika tubuhnya digoyang-goyang oleh seseorang. Yoko. Ia memeluk pemuda itu dengan erat. Ia tidak pernah menyangka bisa bertemu lagi dengan pemuda itu. Yoko memandang wajahnya dengan sangat tajam. "Kenapa kamu pergi?" tanyanya dengan lirih. "Kamu tidak tahu tempat ini. Kalau terjadi apa-apa, bagaimana?" Yoko kelihatan cemas sekali. "Mereka akan mengusirku," jawab Amara dengan lirih. "Tidak ada yang akan mengusirmu. Tidak satupun orang berani mengusirmu dari desa ini." Amara terbelalak kaget mendengar perkataan Yoko. Ia merasa yakin jika Yoko hanya sedang merayunya agar mau diajak pulang, kemudian ditangkap polisi. Amara tidak percaya pada pengakuan Yoko. Namun pemuda itu meyakinkan bahwa dirinya tidak pernah diajarkan untuk berbohong, apalagi ini masalah yang sangat serius. Kemudian Yoko bercerita tentang kejadian pagi ini.
Pak Man sudah menyelesaikan semuanya, bahkan saat ini amarah sudah benar-benar aman karena para mahasiswa itu sudah tertangkap dan tadi malam langsung digelandang ke kantor polisi. Amarah terkejut sekali mendengar cerita dari Yoko. Tadi malam para mahasiswa itu berkumpul dengan beberapa pemuda dan melakukan pesta sabu. Pak Man dan beberapa orang yang memang sudah curiga sengaja mengintip. Pada saat mabuk, seorang gadis berkata bahwa ia merasa senang sekali karena sudah berhasil menghasut warga agar memusuhi amarah. Pak Man langsung menangkap, bahkan dalam posisi sudah tertangkap saja, wanita itu masih terus berkata bahwa ia tidak akan pernah puas sebelum amarah membusuk di penjara. Pak Man membawa mereka semua ke kantor polisi, dan polisi berhasil menekan mereka yang akhirnya mengaku bahwa kematian Julia bukan karena amarah, tapi karena overdosis. Aku tidak tahu kenapa Nesti begitu membenciku, ucap amarah lirih. Sekarang kau berhasil menjadi bidadari, ucap Yoko dengan pasti. Kenapa warga rame-rame datang ke rumahmu? Ia masih merasa penasaran. Kemudian Yoko menjelaskan jika warga desa dikumpulkan oleh Pak Man dan diberitahu yang sebenarnya. Pak Man marah kepada Pak Lurah dan juga kepala sekolah. Warga sengaja datang untuk menemui amarah. Mereka semua ingin meminta maaf karena sudah salah menilai dan sudah memperlakukannya dengan sangat tidak adil. Sekarang kamu sudah tahu semuanya dan masalahmu sudah berakhir. Apakah kamu akan tetap di sini? Sekarang semua warga menunggumu, bahkan sebagian warga masih mencarimu. Amarah bangkit kemudian berkata dengan lantang bahwa siapapun yang berhasil membawanya kembali tanpa masalah, bila perempuan akan dianggap sebagai saudara jika laki-laki akan dijadikan suami. Yoko terperanjat kaget. Ia membalikkan badannya. Tuhan telah mengirimmu datang ke sini, Yoko. Yoko berkata dengan pelan, tarik sumpahmu, aku tidak akan pernah pantas untukmu. Masalahmu sudah berakhir. Kembalilah ke duniamu yang sebenarnya di kota. Selama ini aku menganggapmu sebagai saudara. Lupakanlah semua itu karena aku menemukan kehidupanku di sini dan selamanya aku akan hidup di sini bersamamu. Pelangi itu menjadi saksi sumpahku. Kau pasti tak ingin aku menjadi seseorang yang melanggar sumpah. Yoko hanya terdiam. Ia tidak menyangka jika pada akhirnya masalah itu berakhir dengan cinta. Ia tidak mungkin menolaknya. Namun bagaimana dengan Mbok Sumi? Apakah ia akan setuju? Bodoh amat. Amarah yang memaksa kok. Dia yang bersumpah. Ini sih rezeki nomplok, bisa menikah dengan bidadari cantik. Kasihan deh para pemuda yang selama ini mengagumi, malah nggak kebagian apa-apa. Salahnya mudah terhasut. Rupanya belum selesai ceritanya ya guys. Tapi sampai di sini dulu ya, lain kali disambung lagi. Masih menarik loh ceritanya. Sampai jumpa lagi.